Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yoki Oktorian Sukardi, Eskom MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Pada kesempatan kali ini, saya, Sri Fitri Rahayu, dan rekan saya, Rosita Mailani, akan menyampaikan materi mengenai mind mapping yang sebelumnya telah kami buat dengan judul Industri Bisnis Internasional. Dalam hal ini, kami akan menggabungkan judul tersebut dengan 3 topik. Topik yang pertama yaitu membangun jaringan dan kolaborasi untuk inovasi. Topik kedua yaitu eksperimen dan validasi ide bisnis. Dan topik yang ketiga yaitu infrastruktur untuk inovasi. Topik yang pertama yaitu membangun jaringan dan kolaborasi untuk inovasi dalam industri bisnis internasional. Dalam hal ini terdapat 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Untuk poin pertama yaitu pentingnya jembatan penghubung dalam industri bisnis internasional. Yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi dengan memastikan aliran informasi yang lancar antara berbagai pihak yang terlibat. Yang kedua, membangun kepercayaan, yaitu dengan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara anggota jaringan industri bisnis. Yang ketiga, pertukaran ide. Jembatan penghubung memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan antara berbagai pihak. Ini dapat menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif yang mungkin tidak muncul jika bekerja secara terpisah. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Dengan bekerja sama, sebuah jaringan industri dapat mengurangi duplikasi usaha dan memanfaatkan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien. Yang kelima, pengembangan produk dan layanan. Dengan kolaborasi, akan memungkinkan pengembangan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian, yang keenam, peningkatan daya saing. Jaringan yang kuat dan kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan daya saing suatu jaringan industri. Ini karena dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang baru. Poin yang kedua yaitu peran external expert dalam industri bisnis internasional. Yang pertama, dapat mempercepat proses inovasi, yaitu dengan membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam dunia industri bisnis. Yang kedua, akses ke keahlian spesifik. External expert memiliki peran dalam menyediakan akses ke keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap industri. Mereka membawa perspektif baru dan ide-ide segar yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap industri. Yang ketiga, percepatan proses inovasi. External expert juga berperan dalam mempercepat proses inovasi dengan menghubungkan pemangku kepentingan yang relevan dan memfasilitasi pertukaran informasi. Yang keempat, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Mereka dapat membantu membangun kepercayaan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu industri bisnis. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan kolaborasi dan inovasi. Dan yang terakhir, mengatasi tantangan kompleks. External expert dapat membantu mengatasi tantangan yang kompleks dengan menyediakan solusi yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mereka dalam dunia industri. Poin yang ketiga yaitu memanfaatkan event dan grup kerjasama dalam industri bisnis internasional. Yang pertama dengan menghadiri konferensi dan seminar. Event seperti konferensi dan seminar adalah tempat yang ideal untuk bertemu dengan profesional dari berbagai bidang industri. Ini dapat memberikan kesempatan untuk bertukar ide, belajar dari pengalaman orang lain, dan dapat membangun hubungan yang berujung pada kolaborasi inovatif. Yang kedua, dengan bergabung dengan grup industri. Grup industri ataupun asosiasi profesional seringkali mengadakan pertemuan rutin, workshop, dan diskusi panel. Bergabung dengan grup ini dapat membantu perusahaan tetap up to date dengan
tren terbaru dan menemukan peluang kolaborasi. Yang ketiga, menggunakan platform online. Platform online ataupun forum industri dapat digunakan untuk membangun jaringan dan kolaborasi. Diskusi online juga dapat menjadi sumber inspirasi dan ide baru. Dan yang keempat, mengadakan event kolaboratif. Dengan mengadakan event kolaboratif, mitra bisnis ataupun kompetitor dapat membuka peluang untuk berinovasi bersama. Misalnya seperti CO Creative Event di mana pelanggan juga dilibatkan dalam proses pengembangan produk. Untuk poin yang keempat yaitu studi kasus kolaborasi lintas disiplin dalam industri bisnis internasional. Contohnya perusahaan Apple dan IBM. Perusahaan Apple dan IBM adalah contoh kolaborasi lintas disiplin yang sukses dalam industri teknologi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi bisnis berbasis iOS yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Dan hasil dari kolaborasi ini membantu Apple memperluas pangsa pasar mereka dalam segmen bisnis dan membantu IBM memanfaatkan kekuatan teknologi mobile yang dimiliki oleh Apple. Topik yang kedua yaitu eksperimen dan validasi ide bisnis dalam jaringan industri. Di sini juga terdapat 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu definisi eksperimen bisnis. Eksperimen bisnis dalam jaringan industri merupakan menguji ide atau hipotesis bisnis dalam skala kecil untuk mengukur efektivitasnya sebelum diimplementasikan secara luas. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dengan mendapatkan data empiris yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Poin yang kedua yaitu langkah-langkah eksperimen bisnis dalam jaringan industri. Yang pertama, identifikasi hipotesis, yaitu dengan menentukan hipotesis atau asumsi yang ingin diuji. Misalnya, apakah penawaran diskon 10% akan meningkatkan penjualan? Yang kedua, desain eksperimen. Maksudnya, dengan merancang eksperimen dengan menetapkan variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga, pilih kelompok uji dan kontrol. Bagilah sampel menjadi 2 kelompok, yang satu menerima perlakuan dan yang satu tidak. Yang keempat, jalankan eksperimen, yaitu dengan menerapkan perlakuan pada kelompok uji dan kumpulkan data dari kedua kelompok. Yang kelima, analisis data. Bandingkan hasil antara kelompok uji dan kontrol untuk melihat efek dari perlakuan. Dan yang keenam, ambil keputusan. Berdasarkan hasil analisis, putuskan apakah akan mengimplementasikan perubahan secara luas ataukah melakukan iterasi lebih lanjut. Poin yang ketiga yaitu teknik brainstorming dan mind mapping dalam industri bisnis internasional. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah besar ide dalam waktu yang singkat. Tujuannya adalah untuk mendorong kreativitas dan pemikiran yang bebas tanpa penilaian ataupun kritik. Teknik brainstorming yang umum digunakan seperti brainstorming klasik, brainwriting, scamper, thinking heads, dan starbursting. Yang kedua, mind mapping. Mind mapping merupakan teknik visual untuk mengorganisir informasi. Teknik ini dapat membantu dalam menyusun ide-ide secara hierarkis dan menunjukkan hubungan antara konsep-konsep. Dan langkah-langkah dasar dalam membuat mind mapping, yang pertama dengan menentukan pemikiran pusat. Yang kedua, dengan membuat cabang pertama. Yang ketiga, dengan membuat cabang-cabang selanjutnya. Dan yang terakhir, dengan membuat isi dengan detail. Dan dari kedua teknik ini, kita dapat menggunakan secara bersamaan untuk hasil yang lebih efektif. Misalnya, setelah sesi brainstorming, ide-ide yang dihasilkan dapat diorganisir menggunakan mind map atau analisis lebih lanjut. Poin yang keempat, yaitu studi kasus. Seperti halnya inovasi Amazon, yang menerapkan teknologi sebagai strategi bisnis internasional terhadap keunggulan bersaing. Amazon sendiri merupakan salah satu perusahaan teknologi yang terkemuka di dunia. Telah memanfaatkan inovasi teknologi sebagai strategi bisnis utamanya untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif
dalam industri e-commerce. Hasil dari strategi bisnis Amazon berdampak signifikan terhadap industri e-commerce. Amazon telah berhasil memperkenalkan pengiriman yang lebih cepat, pengalaman belanja yang lebih personal, dan layanan komprehensif kepada pelanggannya. Dan hal ini telah menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat dan membantu mereka mengamankan pangsa pasar yang besar. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk pada topik yang ketiga dalam industri bisnis internasional, yaitu infrastruktur untuk inovasi. Nah, di sini itu ada pentingnya visi dalam inovasi. Di antaranya yang pertama ada menetapkan tujuan, yaitu dengan membantu semua anggota organisasi memahami arah dan tujuan inovasi yang ingin dicapai. Yang kedua, ada mendorong motivasi, yaitu menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja menuju tujuan bersama. Ketiga, ada menyelaraskan upaya, yaitu dengan memastikan bahwa semua inisiatif dan proyek inovasi ini selaras dengan tujuan strategis organisasi dalam industri bisnis internasional. Yang keempat, ada memberikan arah dan tujuan, yaitu visi yang jelas itu memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Yang kelima ada memotivasi dan menginspirasi. Nah, di sini itu visi yang jelas dan inspiratif ini dapat memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Dan yang keenam yaitu untuk menyatukan tim. Yaitu dengan visi yang kuat dapat menyatukan tim dengan memberikan mereka rasa tujuan bersama. Kemudian ada peran kepemimpinan. Nah, yang pertama ada dukungan eksplisit, yaitu pemimpin itu harus memberikan dukungan yang jelas dan terlihat untuk inovasi, termasuk seperti alokasi sumber daya yang memadai. Yang kedua, dengan menetapkan visi dan strategi. Seorang pemimpin harus bisa mengartikulasikan visi yang jelas dan menetapkan strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, mendorong budaya inovasi. Seorang pemimpin itu harus menciptakan budaya yang mendukung eksperimen, kolaborasi, dan pembelajaran dari kegagalan. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya, di mana pemimpin harus memastikan bahwa tim memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide yang inovatif. Yang kelima, ada mendorong kolaborasi. Nah, di situ seorang pemimpin membuat lingkungan di mana kolaborasi lintas disiplin, ilmu didorong dan dihargai. Yang keenam, ada keamanan psikologis, yaitu seorang pemimpin menciptakan ruang di mana anggota tim ini harus merasa aman untuk bereksperimen dan mengambil resiko tanpa harus takut gagal. Dan yang ketujuh, ada mengembangkan bakat. Jadi seorang pemimpin ini harus bisa berinovasi secara aktif untuk mencari dan mengembangkan individu yang memiliki hasrat untuk berinovasi. Selanjutnya, membangun kolaborasi untuk inovasi. Nah, di sini yang pertama itu ada memperkuat misi perusahaan. Jadi, misi perusahaan yang jelas dan menarik berfungsi sebagai kekuatan pemersatu yang menyelaraskan anggota tim menuju tujuan bersama. Sehingga secara konsisten memperkuat misi perusahaan ini sangat penting untuk mendorong kolaborasi dan motivasi. Yang kedua ada merangkul alat dan teknologi kolaboratif. Jadi di era digital saat ini, pemanfaatan perangkat dan teknologi kolaboratif sangat penting untuk memfasilitasi kerja tim dan inovasi yang efektif. Hal ini memberi tim peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam percakapan yang bermakna yang menumbuhkan budaya inovasi dan juga kreativitas. Yang ketiga ada izinkan individualitas dan ekspresi diri. Jadi, kolaborasi ini menekankan kerjasama, sehingga penting untuk kita mengenali dan menghargai individualitas.
dengan cara mendorong anggota tim untuk mengekspresikan perspektif, ide, dan pendekatan mereka yang unik. Yang keempat, ada mempraktikkan servant leadership. Servant leadership adalah gaya atau filosofi kepemimpinan yang mengutamakan pertumbuhan dan kesejahteraan tim. Kemudian yang terakhir ada mendorong mengeksplorasi ide baru. Untuk menumbuhkan budaya inovasi, tim perlu diberi kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengambil resiko yang diperhitungkan. Jadi, mendorong tim untuk belajar dari kegagalan, mengulang, dan menyempurnakan ide mereka dengan cara memelihara budaya yang merangkul pengambilan resiko dan belajar dari kemunduran sehingga dapat menumbuhkan inovasi yang mendorong tim untuk melampaui batasan dan menemukan solusi transformatif. Yang terakhir yaitu ada studi kasus industri bisnis internasional. Contohnya yaitu Google dalam infrastruktur untuk inovasi berkelanjutan. Google dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terdepan yang terus berinovasi. Nah, infrastruktur inovasi di Google ini mencakup berbagai aspek, mulai dari budaya perusahaan hingga teknologi canggih. Langkah-langkah yang diambil pun diantaranya seperti infrastruktur teknologi, di mana Google memiliki infrastruktur teknologi yang sangat canggih, termasuk pusat data yang efisien dan jaringan global yang kuat, sehingga ini memungkinkan mereka untuk menguji dan mengimplementasikan inovasi dengan cepat dan skala besar. Jadi, infrastruktur inovasi ini telah menghasilkan berbagai produk dan layanan revolusioner seperti Google Search, Android, dan Google Maps. Nah, mungkin itu presentasi mind mapping yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai industri bisnis internasional, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Yeah, Bobby Valentino.